Alam semesta kita ini luar biasa luas, penuh sama miliaran galaksi dan triliunan planet. Kalau dipikir-pikir pakai logika, harusnya kan alam semesta ini tuh rame banget sama kehidupan. Tapi nyatanya, hening, sunyi senyap. Nah, di bahasan kali ini kita bakal coba selami misteri besar ini. Di mana mereka semua? Oke, kita mulai dari yang paling dekat dulu ya, dari rumah kita sendiri, galaksi Bima Sakti. Cuma di sini aja ada sekitar 100 miliar bintang yang mirip matahari. 100 miliar, itu artinya ada 100 miliar potensi tata surya. Tapi percaya deh, ini baru pemanasan soal skala yang bakal kita omongin. Sekarang, coba kita lihat lebih jauh lagi. Selain galaksi kita, para astronom itu memperkirakan ada sekitar 200 miliar galaksi lain di alam semesta yang bisa kita amati. Coba bayangin, angka yang tadi itu dikaliin lagi sama 200 miliar. Skalanya benar-benar udah nggak kebayang. Harusnya kan dengan angka sebanyak itu, ada lautan planet kayak bumi di luar sana. Harusnya angkasa tuh ramai banget sama sinyal, pesawat alien, ya pokoknya tanda-tanda peradaban lain yang jumlahnya nggak kehitung. Tapi nyatanya apa? Sepi, hening, kosong. Kalau alam semesta ini emang penuh sama potensi kehidupan, kenapa kita belum dengar apa-apa, belum lihat siapa-siapa? Di mana mereka semua? Nah, inilah pertanyaan inti yang udah menghantui para ilmuwan dan pemimpi selama puluhan tahun. Keheningan kosmik inilah yang jadu inti masalahnya. Sebuah kontradiksi besar antara kemungkinan yang tinggi banget dan, ya, bukti yang sama sekali nggak ada. Dan kita bukannya diem aja loh, kita udah berusaha keras banget. Selama puluhan tahun, kita udah mancarin sinyal dan nguping pakai teleskop radio raksasa, nungguin kalau-kalau ada yang jawab. Tapi sampai sekarang, yang kita dengar cuma hening. Nah, pertentangan inilah yang kemudian kita kenal secara resmi sebagai paradoks Fermi. Namanya diambil dari pertanyaan sederhana tapi dalam banget dari fisikawan Enrico Fermi. Kalau mereka emang ada di luar sana, harusnya mereka udah sampai di sini sekarang. Jadi, di mana mereka? Oke, kita coba bahas kemungkinan jawaban yang pertama ya. Mungkin ini bukan soal niat, tapi soal kemampuan. Mungkin mereka ada di luar sana, tapi kita semua terhalang sama hukum fisika yang nggak bisa diganggu-gugat. Penjelasan yang paling simpel dan mungkin yang paling logis adalah bahwa alam semesta kita ini terlalu luas. Mungkin ada banyak peradaban lain, tapi kita semua selamanya terisolasi sama jurang jarak yang nggak mungkin kita seberangi. Biar kebayang nih ya, bahkan kalau kita bisa bikin pesawat luar angkasa yang jalannya secepat cahaya, itu batas kecepatan paling mentok di alam semesta. Kita masih butuh sekitar 4.000 tahun cuma buat sampai ke bintang terdekat di luar tata surya kita. Jaraknya benar-benar tirani. Dan itu baru ngomongin jarak doang loh. Kita bahkan belum mikirin kemungkinan yang lebih aneh lagi. Gimana kalau kita bahkan nggak tahu apa yang harus kita cari? Gimana kalau kehidupan di luar sana komunikasinya pakai cara yang nggak bisa kita deteksi? Atau bahkan hidup di dimensi yang nggak bisa kita bayangin? Oke, sekarang kita masuk ke hipotesis kedua. Nah, yang ini nih jujur agak bikin merinding. Gimana kalau keheningan ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi sebuah pilihan yang disengaja? Ini ide yang lumayan bikin nggak nyaman sih. Gimana kalau mereka udah tahu kita ada, tapi sengaja milih buat nggak nyapa? Mungkin buat mereka, kita ini nggak penting. Cuma sebuah planet terpencil di pojokan galaksi yang nggak layak dikunjungi. Ya, kayak kebun binatang kosmik gitulah. Terus, kenapa mereka cuekin kita? Mungkin, seperti yang dispekulasikan di sumber kita, mereka lihat kita dan mikir, kita ini spesies yang aneh dan berbahaya. Mereka lihat sejarah kita yang isinya perang dan konflik, terus ya, mereka bijaksana milih buat jaga jarak. Ada juga skenario lain yang jauh lebih kelam. Mungkin ada satu peradaban predator super kuat yang memburu dan menghancurkan peradaban lain yang baru muncul. Atau mungkin setiap peradaban maju pada akhirnya emang ditakdirkan buat menghancurkan dirinya sendiri. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, mungkin mereka udah ada di sini, di antara kita, ngamatin dalam diam. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke kemungkinan yang paling dalam dan mungkin paling menakutkan dari semuanya. Gimana kalau jawaban dari pertanyaan di mana mereka semua adalah yang nggak ada siapa-siapa lagi di luar sana? Ini namanya hipotesis rare earth atau bumi langka. Intinya, syarat-syarat buat munculnya kehidupan, apalagi yang cerdas, itu ribet banget dan spesifik abis. Sampai-sampai kemungkinannya nyaris mustahil. Mungkin planet kita ini bukan satu dari triliunan, tapi satu-satunya. Sebuah kebetulan kosmik yang luar biasa.
Pemikiran ini akhirnya berujung ke dua kemungkinan besar, yang dua-duanya sama-sama bikin kita mikir keras. Pertama, kita mungkin adalah peradaban cerdas pertama yang muncul di galaksi kita. Kita ini para perintis, sendirian di garis depan kosmik. Atau, kemungkinan kedua yang lebih sepi, kehidupan gak pernah ada di tempat lain. Kita benar-benar sendirian di alam semesta yang maha luas dan kosong ini. Jadi, setelah kita bahas semua kemungkinan tadi, terus apa artinya ini semua buat kita? Buat manusia? Paradoks ini seolah maksa kita buat berhenti sejenak, menatap bintang, dan mulai menatap cermin. Pada akhirnya ya, mungkin yang paling berharga dari paradoks Fermi ini bukan jawabannya, tapi justru pertanyaannya itu sendiri. Ini jadi pengingat yang kuat banget tentang betapa sedikitnya yang kita tahu. Pertanyaan ini mengajarkan kerendahan hati dan rasa takjub akan misteri alam semesta yang nggak ada batasnya. Mungkin ya, kita emang udah kelamaan sibuk sama urusan kita sendiri di planet mungil ini. Keheningan kosmik ini seolah-olah maksa kita buat angkat kepala dan sadar di mana posisi kita sebenarnya. Cuma setitik debu di lautan bintang yang tak terbatas. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Mungkin keheningan yang agung ini adalah sebuah pesan bahwa semua perpecahan kecil kita di sini tuh nggak ada artinya kalau dibandingin sama keajaiban dan misteri yang menunggu di luar sana. Mungkin ini saatnya kita, sebagai satu spesies, mulai kerja bareng buat hal-hal yang jauh lebih besar. Gimana menurut kalian?